Halo farmers, ketemu lagi di AgriStream TV. Hari ini gue bersama kru ada di pesisir Subang, tepatnya di Desa Panimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Hari ini kita mau ketemu dengan salah satu tokoh. Dalam hal ini tokoh pembudidaya atau pembenih atau pendeder ya, lebih pasnya pendederan ikan kakap putih yang bisa dibilang itu satu-satunya yang ada di minimal di Subang, tapi di Jawa Barat juga kayaknya itu satu-satunya yang di level pelaku usaha ya. Nah, itu sangat menarik karena kakap putih sekarang jarang sekali dibudidayakan. Nah, selain kakap putih, katanya sih ada beberapa komoditas yang juga dikembangkan budidayanya di desa ini. Gue juga pengen tahu tuh, penasaran gue. Ikuti terus ya, Bang Agri. Buset. Emang gue beruntung bro. Jadi gue pengen nangkep yang kecil ternyata dapat yang gede. Dan ini adalah jenisnya mungkin ikan mas atau ikan mas koi. Jadi gue ini di tempatnya yang tadi gue bilang tuh, toko pembudidaya itu. Nanti gue kenalin habis ini. Dan ternyata di sini punya kelompok pembudidaya, dia punya koperasi. Dan ikan yang dipeliharanya itu tidak hanya kakap, dan ada ikan jenis ikan tawar yang lainnya. Padahal di sini uniknya adalah salinitas airnya itu bukan tawar, di antara 2 sampai 5, artinya masih payau. Tapi jenis-jenis ikan mas ini bisa hidup. Itu yang menarik. Yuk kita gali terus. Nah, farmers, tadi kan gue janji pengen ngenalin siapa tokoh pembudidaya di desa ini. Ini orangnya, Mas Bro, Pak Karsono. Mas Bro Karsono aja kali ya, seumuran sama gue soalnya. Nah, ini pengen tahu nih bro, tentang bagaimana sih, ini ikannya apa aja sih yang bisa? Kalau misalnya fokus utamanya kita di kakap putih, cuman ini ada pendamping-pendampingnya kayak ada ikan hias. Kemudian kita ada nila, kita ada lele. Oh, jadi nggak hanya satu jenis ya. Dan ini kelompok pembudidaya atau apa? Kelompok pembudidaya. Namanya apa? Pokdakan Mimisoka namanya. Mimisoka, unik juga namanya. Nah, pengen tahu nih lebih lanjut, kita cari ngobrol ya. Halo farmers, nah ini gue udah bersama dengan Mas Bro Karsono. Nah itu nama Jawa tapi tinggalnya di daerah Sunda. Nah pengen tahu dong, sejak kapan sih main ikan dan sejarahnya bagaimana? Ceritain dong, Ya. Mas Bro. Kalau kenal ikan sih dari kecil ya, karena kita pembudidaya ikan ini keluarganya. Keluarganya. Tapi serius itu waktu awal waktu kerja di Jakarta malah. Sempat kerja di merantau ya? Salah satu perusahaan merantau di Jakarta. Cuman di sana lebih kayak pasarnya lebih bagus kelihatannya ya. Makanya sambil kerja itu sambil usaha di perikanan gitu. Apa tuh waktu itu usahanya? Ya, salah satunya deder benih kakap putih dan kerapu waktu itu. Oke, Ya. jadi itu sambil kerja? Sambil kerja. Atau sambil sudah kerja. keluar? Oh, sambil kerja. Waktunya bisa tuh? Bisa dibagi-bagi, bisa. Masih bisa. Siap. Daerah mana kalau boleh tahu? Kita di awal-awal di daerah Marunda. Di Marunda, Jakarta Utara waktu itu. Jadi pendederannya itu ditambak. Jadi memang nyiasati karena kita tahu bahwa teman-teman pembesaran di Pulau Seribu waktu itu memang mereka itu butuhnya benih yang gede ya, artinya butuh benih yang ukurannya siap tebar gitu. Berapa tuh ukuran berapa? Ya 10 sampai 15 cm. Oke. Sedangkan teman-teman yang dari sentra budidaya ikan laut itu kayak di Bali, di Situbondo yang biasa ngambil ya ya, sana. karena jarak yang jauh sehingga mereka itu lebih milih mengirimkan benih-benih yang kecil gitu. Misal contohnya 3 cm, paling gede 5 cm, sedangkan yang dibutuhkan itu 10 sampai 15 cm karena tingkat kehidupannya rendah katanya kalau kecil. Nah, makanya peluang itu ditangkap sama kita. Artinya
biarin teman-teman yang dari Bali, yang dari situ Bondo kirim kecil ke saya, kemudian saya dederkan di situ. Dederkan dari 3 cm ke 15 cm sekitar 2 bulan. Nah, sampai 15 cm baru kita kirim ke teman-teman pembudidaya KJA yang di Pulau Seribu. Awalnya seperti itu. Iya. Jadi mempersingkat mata rantai itu ya, supaya pengirimannya lebih dekat ke Pulau Seribu. Terus kemudian tingkat kehidupannya lebih bagus, hasilnya nanti jadi. Itu tahun kapan, Mas Bro? Kita di tahun 2014-an lah, 2014. Oh, mulai ya. bener serius ya. Serius ya, di perikanan. Di 2014-an lah. Itu pertama kali terpanggil nih, gue pengen main di ikan gitu. Itu apa sih yang di dalam benaknya gitu? Kok apa karena mencontoh orang atau diajak temen atau gimana? Kalau yang pertama sih sebetulnya karena seneng ya. Dari dulu seneng di ikan, terus kemudian kedua di daerah saya kan daerah perikanan gitu ya. Jadi asalnya pengen, ya asalnya seperti itu. Pengen nanti setelah dapat ilmunya kita pulang ke kampung halaman supaya ilmu tersebut bisa bermanfaat. Gitu. Jadi bisa buat masa tua, nanti bisa kita budidaya ikan di tempat, dan ada beberapa teknologi kan yang kita bisa belajar gitu. Ya. Terus potensi juga, pasar juga, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk kita kembangkan di daerah sendiri di Patimban ini. Oh, jadi niatnya sebetulnya buat jangka panjang ya? Jangka panjang. Berarti tadinya memang pengen bekerja di Jakarta, terus sambilannya main ikan. Berapa lama tuh di Jakarta? Saya 15 tahunan di Jakarta. 15 tahun? 15 tahun. Dari 2014 itu? Dari 2003. Dari 2003. Di Jakarta dari 2003. Ya sudah paling ya dagangnya broker-brokeran kecil-kecilan, tapi itu dagang apa? Dagang benih ikan. Oh, jadi sebelum mendederkan sudah main. Sudah main. Jadi setelah pasarnya terbuka baru produksi sendiri. Produksi sendiri itu 2014. Artinya sebelum 2014 Mas Bro tuh udah dagang benih ikan sambil bekerja. Oke. Enggak, artinya pertama kali berarti harus setback dulu nih. Gue pengen tahu. Waktu dagang itu ada yang ngajak atau ngelihat peluang atau gimana? Ngelihat peluang, dan ada yang ngajak juga, kebetulan ininya sama ya. Komoditinya sama, jadi dagang bareng lah. Akhirnya tahu jalur bisnisnya ya, marginnya. Baru 2014 baru serius. Itu modal sendiri atau bareng-bareng atau gimana? Modal sendiri sih waktu itu. Sudah berani ya? Sudah berani. Jadi nyisihin dari hasil kerja itu buat produksi benih ikan itu. Nah, itu berapa lama di Jakarta tuh, Mas Bro? Apanya? Di Jakarta pendederannya dari 2014 sampai kapan? 2014, 2015, 2016, 2017 kita balik ke kampung gitu ya, ke Patimban gitu. Itu pekerjaan sudah ditinggalkan? Sudah mulai ditinggalkan. 2017 itu atau? Iya, sudah. Kenapa? 2014 itu ditinggalkan. Mau ada pikiran ke balik ke kampung? Karena saya rasa penghasilannya nggak kalah juga dengan kerja, artinya cukup untuk menghidupi keluarga. Terus kemudian balik kampung ini supaya pengen bermanfaat aja buat kampung halaman sendiri gitu, karena saya lihatnya daerah sini kan daerah kawasan perikanan gitu. Kalau misalnya dengan ilmu yang sudah saya dapat di Jakarta, dengan informasi pasar, dan sebagainya, jaringan bisa dikembangkan lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah. Jadi memang famous ya. Tadi gue sedikit keliling ya. Jadi daerah Mas Bro ini memang sentra perikanan, khususnya perikanan laut. Karena di sini ada TPI ya. TPI namanya TPI Mina Misaya Guna. Nah, itu jadi ini memang daerah perikanan, tapi memang untuk budidaya belum terlalu berkembang ya. Belum. Bisa dibilang Mas Bro nih yang pertama nih atau ada di sini juga ada yang main juga. Sudah untuk budidaya sudah sebetulnya, cuman metodenya masih tradisional. Oke. Ya. Jadi produktivitasnya itu masih rendah. Artinya yang benar-benar serius di desa ini ya. Iya. Baru Mas Bro nih. Nah, terus 2017 ya tadi ya. 2017 langsung memindahkan usaha yang di sana atau gimana? Bisa ceritakan? Iya, di 2017 itu sudah awalnya di sini tuh sebetulnya di 2016 juga kita sebetulnya ibu itu udah jalanin ya. Itu kita sempat produksi. Ibu tuh orang tua? Orang tua. Oke. Kalau orang sini bilangnya Mimi. Mimi. Orang Mimi. Subang Utara ini Mimi, Iya. ibu ya. Sudah mulai budidaya kepiting soka, Pak. 2017. Mulainya. Mulai 2007 udah mulai produksi kepiting soka. Kemudian saya yang di Jakarta mulai ibu ngirimnya
ke kita gitu ya, Oh, untuk penjualannya. Masnya yang Iya, yang jual terima pemasaran kasih ke sana. Oke, kemudian, oke. kemudian ya setelah itu kebetulan ada peraturan pemerintah juga yang melarang size untuk kepiting Oh, untuk dibatasi diekspor, ya? dibatasi, kemudian kita ya Akhirnya istirahat dulu gitu. yang kepiting sokanya. Kepiting Oke. sokanya, makanya kita kelompoknya kan Pokdakan Mimi Soka tuh dari situ. Dari situ ya. Itu kelompoknya itu dari mulai terbentuknya bulan tahun kapan? Sebetulnya sih dari 2014, cuman baru dikukuhkan, dibentuk, dibadan hukumkan dan sebagainya di 2018. Oh, oke. Artinya terbentuknya sudah dari 2014 ya. Awalnya dari kepiting soka. Nah, kemudian bergeser ke kakap putih ya pendederannya. Betul. Nah, terus yang 2017 tadi ceritain lagi dong. Nah, berarti mulai pendederannya di sini gitu. Ya, mulai pendiriannya kebetulan di sini ada beberapa lahan ekspaname ya yang mangkrak. Tambak gitu ya. Kemudian kebetulan juga KKP ada kegiatan untuk KJA offshore waktu itu. KJA offshore waktu itu jadi butuh benih yang cukup besar ya, artinya ukurannya yang cukup gitu karena di tengah laut metodenya offshore. Mulainya kebetulan kami diajak gitu untuk ngesub benihnya ke sana dan dari situ kita udah mulai jalan. Di 2017, 2018 masih jalan Produksi ya. Artinya benih kakap putih. ya. Kenapa milih kakap waktu itu? Kan artinya komoditas banyak ya. Iya. Apa karena tadi sejarahnya jaringannya kenal duluan gitu pemasarannya atau gimana kan? Kakap itu memang yang pertama adalah di daerah sini itu memang udah mengenal kakap gitu. Sudah memang karena kakap itu kan ikan payau ya, bukan ikan lautan lepas. Jadi teman-teman di sini udah paham perihal pasar, gitu, perihal tekniknya. Mereka udah tahu, udah mengenal gitu. Makanya terus kemudian dari jajaran ikan laut, benih yang paling murah itu kakap putih. Jadi artinya tujuannya kita untuk benihkan supaya bisa diserap gitu sama masyarakat setempat, seperti itu. Artinya untuk modalnya juga nggak terlalu besar, kemudian harganya kan benihnya paling rendah ya kalau ikan laut itu kayaknya kakap putih. Beda dengan kerapu dan sebagainya. Iya, karena saya tanya itu karena kan untuk di wilayah Jawa Barat aja saya bilang gitu. Saya yang sudah berapa kali liputan gitu ya, itu yang pemain kakap khususnya di pendederan gitu ya bisa bilang susah gitu kan. Makanya saya tanya kenapa main kakap gitu kan waktu dulu gitu kan gitu. Karena serapannya seperti itu. Terus kemudian kita juga sebetulnya ada pasar untuk ikan hidup ya yang konsumsinya. Artinya kalau di Subang ini kan pasar hidupnya ikan itu kan kalau di Indonesia ya ke Jakarta. Ya, utamanya ke sana. Utamanya ke Jakarta. Sisanya kota-kota lain lah. Nah, sedangkan kita posisinya di Subang ini, kita posisinya dekat sekali dengan Jakarta. Artinya Gitu ya. dari segi distribusi akan lebih murah gitu dan harganya saya yakin akan lebih bagus. Terus kualitas ikannya akan dapet. Gitu. Tapi memang hidup itu ya, Iya, dari iya. ke Jakartanya itu. Yang hidup. Ya artinya kan selama ini kita tahu sentranya ikan kakap itu ya di mana tuh? Di Bali kan? Bali, Ya, Situbondo ya kan, Lampung mungkin ya. Lampung, iya. Ya artinya untuk akses ke Jakarta cukup jauh ya. Jauh, betul. Artinya kalau Subang kan strategis gitu kan. Strategis, Nah, deket. artinya Mas Bro nih yang ceritanya Mas Bro Karsono nih yang merintis gitu kan. Terlepas dari naik turunnya bisnis ya artinya itu ya. Nah, Mas Bro, selama main di ikan berarti kan lama ya? Lama kan? Anggap aja 2014 sekarang aja udah 2021 ya, udah hampir 7 tahun. Sebelumnya aja udah dagang ya kan? Ya kan? Ceritain dong tantangannya yang pahit-pahitnya apa sih yang selama main khususnya kakap ini gitu? Kalau misalnya di awal-awal kita kan dagang ya, cuma masalahnya adalah yang kita dagangkan ini adalah ikan hidup gitu, ikan gitu. Karena benih itu ya. Ikan kan. Memang sih kadang-kadang kita kalau misalnya minta benih, tiba-tiba di tengah jalan ada kematian dan sebagainya. Gitu. Setelah di perjalanan hidup, tapi setelah di pembudidaya ikan terus kemudian mati. Itu kalau kayak gitu biasanya gimana tuh? Iya, ya pasti Ganti atau intinya gimana? ganti gitu. Pembudidaya pasti minta ganti ke kita atau pembayarannya tidak dibayar, depending dan sebagainya. Dari situ berpikir bahwa kalau ikannya ikan kita sendiri, kita pegang sendiri, kita akan tahu kualitas ikan kita. Mulai dari situ memulai ya. Melihat ada peluang ya, itu Ada saling peluang, motivasi betul. juga ya. Iya, betul. Kemudian juga memang permintaannya semakin tinggi, sedangkan kita tahu bahwa kan jaraknya jauh ya sentra benih itu
sentra benih ikan laut itu kayak misalnya Situbondo, Kepulauan Seribu misalnya, kan jauh. Jadi memang risikonya besar. Terus kemudian yang diharapkan ukuran benih yang diharapkan oleh pembudidaya ikan KJA Pulau Seribu itu kan harus besar. Karena supaya untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan tinggi kalau benihnya cukup besar gitu ya. Ya misalnya 10-15 cm, nanti hasilnya tingkat kehidupannya itu ikan semakin bagus. Gitu. Sedangkan teman-teman yang dari Situbondo, Bali itu pengennya benih itu benih yang kecil karena terkait transport dan sebagainya, resiko transport. Nah di situ kita lihat bahwa di sana kita ada kesempatan nih, artinya biarinkan saja teman-teman yang dari Situbondo ngirim benih yang kecil gitu, nggak apa-apa, tapi nanti kita dederkan sampai ukuran yang memang dibutuhkan oleh pembesaran. Jadi ada peluang bisnis seperti itu sebetulnya. Dan dari situlah kita mulai. Artinya benih ada celah, ada kesempatan kita untuk usaha di pengadaan benih ya. Kita dari benih dari yang kecil dari sana kita deder, umur 2 bulan, kemudian kita jual ke petani dan kemudian berkembang. Permintaan semakin tinggi gitu. Seperti itu. Iya. Di waktu tahun itu. Ya. Artinya kan kita ngomong lagi motivasi ya Mas Bro ya. Jadi ini usaha utama kan Mas? Betul. Artinya penghidupan buat keluarga. Nah, pengen tahu lebih lanjut kan dari 2000 kelompok tuh tahun berapa tadi? 2018 desainnya sebetulnya udah terbentuk 2014. Sekarang anggotanya sudah berapa? 10 ya. Itu variasinya kan kalau dulu awal kakap ya? Kakap. Sekarang sudah ikannya apa lagi? Iya, karena memang perkembangannya kesininya kayak misalnya teman-teman pembesaran budidaya ikan laut kan sudah banyak yang tutup ya. Iya, tidak karena berproduksi, dukungan karena, kebijakan dan sebagainya. Kebijakan, terus kondisi, kan, kondisi yang seperti ini. Jadi kelompok kami harus tetap hidup, harus tetap menghidupin. Jadi paling kita kesininya kita ada komoditinya sebetulnya ada nila. Nila ya. Ada nila. Pendederan juga atau? Pendederan. Nah sekarang sudah mulai mencoba untuk jadi pembenihan, untuk jadi UPR sudah disiapkan juga. Jadi dari indukan ya? Dari indukan. Nah kemudian selain itu juga kita ada ikan hias sebenarnya, karena ikan hias kan lagi dikala teman-teman pembudidaya di pandemi ini bermasalah gitu, artinya banyak masalah ya, bencana gitu ya, yang tidak bisa memasarkan hasil panen. Ternyata di ikan hias ini normal-normal saja, malah lebih naik gitu grafiknya, lebih bagus. Nah makanya kita juga ada juga ikan hias untuk jadi usaha pendamping yang mendukung untuk hari-hariannya gitu, seperti itu. Ya artinya selain berkembang jenisnya gitu kan, bisa saling menopang betul. Itu ya. Nah saya lebih tertarik lagi, pengen jauh lagi soal motivasi tadi ya. Dalam sepanjang ini kan inian utama ya, artinya mata pencarian utama kan, artinya anak berapa? Saya anak 2. Anak 2 ya, istri masih 1 kan? Sorry. Nah jadi ada moto hidup nggak sih yang bisa membuat Mas Bro ini bertahan untuk karena kan pilihan usaha banyak ya. Ini kita ngomong farmers ya, pilihan usaha itu banyak yang anggap aja lebih menguntungkan, tapi Mas Bro Karsono nih memilih untuk tetap mengembangkan budidaya perikanan. Apa moto hidupnya? Kalau saya lihat sih memang moto hidup karena memang saya sukai dulu usaha tersebut gitu. Kebetulannya saya tuh seneng terhadap ikan gitu ya. Jadi senang, itu yang menjadi dasarnya. Jadi bukan melulu bisnis bukan melulu bisnis. Jadi walaupun memang ada kegagalan, kita masih bisa menikmati gitu. Nah itu. Dan artinya memang sih untuk waktu, kendala dan semuanya pasti ada di usaha ya. Tapi kalau misalnya kita fokus, kita insya Allah akan bisa. Gitu lah. Harus fokus intinya. Jadi nanti dari kendala-kendala itu kita nanti bisa belajar gitu. Dari kendala-kendala kita bisa belajar. Moto hidupnya? Moto hidupnya kalau saya sih lebih ke budidaya ya. Dari kata budidaya tuh. Apa tuh? Budidaya itu lebih ngambilnya ke budi sama daya. Artinya berbudi, berdaya gitu ya. Kita budi itu budi kita terhadap makhluk yang kita pelihara gitu kan. Ini kan bisnisnya ikan hidup masalahnya. Jadi bagi budi kita, perilaku kita terhadap ikan yang kita pelihara. Kemudian daya kita ya kekuatan kita merawat ikan tersebut gitu. Artinya bagaimana kita, makanya kita motonya ya
Kalau budidaya itu ya berbudi dan berdaya lah, gitu. Tuh. Baru tuh buat gue dan buat Famers itu budidaya tuh punya arti yang luas ternyata. Bukan sekedar aquacultur atau memproduksi ikan ya. Jadi kita filosofinya ada nih. Baru dapat nih dari Mas Bro Karsono. Gue kalau nggak ke Subang nggak tahu tuh arti budidaya dari sisi lain kan gitu ya. Nah terakhir nih untuk closingnya, gue pengen tahu nih Mas Bro, ada nggak tips atau harapan ya untuk ya kelompoknya atau dari sisi skup Subang ataupun dari sisi perikanan secara nasional mungkin? Mungkin kalau untuk pembudidaya yang baru akan mulai ya, artinya belajarnya langsung memang harus dari sumbernya langsung gitu. Banyak juga teman-teman yang belajar itu dari YouTube, memang bagus, bisa lebih cepat. Tapi itu hanya untuk referensi saja sebetulnya. Jadi memang banyak hal-hal yang memang nggak bisa diceritakan, tidak bisa ditulis di budidaya itu. Artinya, jadi harus tatap muka, harus ketemu, harus praktek ya. Harus praktek, harus langsung. Tuh, jadi artinya harus datang, nyari ilmunya jangan setengah-setengah gitu. Betul. Harus langsung, harus full gitu. Kemudian harapan saya sih nanti kemudian untuk apa? Untuk apa lagi? Untuk pemerintah ya. Untuk pemerintah yang mudah-mudahan kebijakan yang memang mendukung pengembangan budidaya gitu. Iya. Karena kan potensinya luar biasa ya. Potensinya luar biasa. Iya. Nah, Famers, hari ini gue udah banyak dapat ilmu nih untuk memotivasi terkait dengan bagaimana kita memulai dan menjalankan bisnis budidaya perikanan. Makasih banyak Mas Bro Karsono. Dan kayaknya ini bukan yang terakhir gue kesini nih. Nanti akan ditunggu. Pengen ikut pas panen nih, pas panen kita pengen lihat bagaimana, dan mungkin ada pembudidaya yang lain yang kita bisa angkat gitu kan, supaya kita bisa jadi motivasi buat farmers yang lain. Oke, saksikan terus AgriStream TV, jangan lupa like dan subscribe. See you.